Perkenalkan, nama aku Putri Permata dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM 06021 28 222 7029. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas serta mengupas tuntas apa sih bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia kalimat yang sering kali kita dengar. Terlebih kita merupakan warga negara Republik Indonesia, yang dimana sehari-hari kita pasti menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi antar sesama. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki materi dari mulai perkembangan, pengetahuan, serta pemahaman apa itu bahasa Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi lebih jauh, sebelumnya bahasa merupakan identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh rakyatnya untuk berkomunikasi, yakni bahasa Indonesia. Bangsa yang besar membutuhkan bahasa sebagai pemersatu agar komunikasi menjadi lebih mudah serta menumbuhkan rasa nasionalisme di setiap wilayah yang dicakupnya. Bahasa Indonesia sendiri ialah bahasa persatuan yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam Ikrar ketiga Sumpah Pemuda. Hayo, kalian pada masih hafal nggak? Apa sih Ikrar Sumpah Pemuda? Ada 3. Itu tadi Ikrar Sumpah Pemuda. Kalian wajib untuk tahu dan hafal. Ada ikrar ketiga, yaitu yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan atau bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan satu-satunya bahasa resmi nasional di Indonesia. Hal itu sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak akan dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan baik dan teratur tanpa bahasa. Mereka tidak dapat berinteraksi dengan satu sama lain. Lebih baik jika mereka tidak menguasai bahasa antar satu sama lain dengan tidak adanya kesinambungan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menangkap ekspresi kejiwaan atau niat yang diungkapkan oleh lawan komunikasi. Ini juga menyebabkan septum dan kurang emosional berafiliasi satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa bahasa sebagai salah satu kebutuhan primer, peran sebagai pengatur sirkulasi kelangsungan hidup, yaitu sebagai alat komunikasi. Bahkan bahasa juga dapat dikategorikan sebagai senjata paling ampuh untuk membentengi diri dan negara dari ancaman disintegrasi. Bahasa Indonesia, bahasa yang wajib dan harus kita pahami serta kita kuasai. Terlebih kita merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu sebuah warisan dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi terlahir mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20.
Sampai saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pergayaan kosakata baru, tak melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia juga melalui fase perkembangan yang dikategorikan ada 3. Yang pertama, bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya dikerarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda yang telah kita sebutkan tadi. Dengan sangat jelas, bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkannya dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, dari yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan ada 4 fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai lambang kebangsaan bangsa. Yang kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat perhubungan antar negara. Dan keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Telah kita bahas betapa banyaknya fungsi dan serta peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita akan melanjutkan studi kasus bahasa Indonesia terhadap perkembangan era zaman milenial, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya bahasa gaul. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia film atau apapun itu mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa remaja yang seringkali kita kenal dengan bahasa gaul. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini membutuhkan satu alat sebagai pemersatu kebangsaan tersebut. Disinilah fungsi bahasa sangat dibutuhkan sebagai alat integrasi sosial. Bahasa Indonesia telah dipelajari di beberapa negara, namun tidak berarti bahwa keberadaan bahasa Indonesia bukan tanpa masalah. Munculnya bahasa gaul terjadi karena kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang pesat turun-menurun, turut mendorong perkembangan bahasa. Ditambah lagi dengan munculan situs jejaring sosial. Seiring berjalannya waktu, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak yang begitu negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul dan lebih parah lagi menjalar pada generasi muda yang tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul.
Bahkan generasi muda inilah yang banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bahasa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Saat ini sangat jelas, dalam lingkungan masyarakat sudah banyak penggunaan bahasa gaul, dan hal ini juga diperparah lagi dengan generasi penerus bangsa yang tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih sangat muda usianya dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Tidak mengherankan apabila dalam sejarah pertumbuhannya, perkembangan bahasa asing yang lebih maju. Seperti yang kita ketahui, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Hal yang wajar apabila bahasa mereka pula menyertai penyebaran ilmu pengetahuan tersebut di seluruh dunia. Indonesia sebagai bangsa yang baru berkembang tidak mustahil menerima pengaruh dari bahasa asing. Adanya unsur serapan bahasa Indonesia ke dalam istilah-istilah kata asing sesuai sifatnya sebagai bahasa represif sangat membuka kesempatan untuk adanya percampuran bahasa. Melihat kondisi seperti ini, timbullah beberapa anggapan yang tidak baik. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang miskin, tidak mampu mendukung ilmu pengetahuan yang modern. Pada pihak lain, muncul sikap melihat kondisi seperti ini, timbullah beberapa anggapan yang tidak baik. Bahasa Indonesia dianggap seperti bahasa yang miskin, tidak mampu mendukung ilmu pengetahuan yang modern. Pada pihak lain, muncul sikap mengagung-agungkan bahasa lain. Dengan demikian, timbul anggapan bahwa mampu berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya merupakan ukuran derajat seseorang. Hal ini menyebabkan motivasi untuk belajar bahasa Indonesia lebih rendah dibanding mempelajari bahasa asing. Kenyataannya yang terjadi adalah munculnya efek sosial yang lebih baik lagi orang yang mampu berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Nah, dilihat dari beberapa studi kasus tersebut sangat miris, bukan? Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah berbangga diri dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mewujudkan generasi bangsa yang lebih maju? Nah, materi tadi menutup pembahasan kita pada kali ini. Ternyata bahasa Indonesia juga menarik jika kita bahas kupas tuntas. Mungkin kalian juga baru banyak mengetahui mulai dari sejarah, pertumbuhan, serta perkembangan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya Putri Permata Aulia, Alam Literasi. Dah.